Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Atika Febriani, SHMH, selaku dosen pembimbing pertama. Dan yang terhormat Bapak Dr. Gembong Seto Hendro Sodagong, SH, SPN, MKN, selaku dosen pembimbing kedua. Dan yang terhormat Bapak Heru Yudi Kurniawan, SHMH, selaku dosen penguji pertama. Dan yang terhormat Ibu Dr. Hazilina Esa MKN selaku dosen penguji kedua. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Supian, NPM 1817153. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pengusaha UMKM, Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Ketapang. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah latar belakang. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya cipta, hasil buah pikir yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, disebut hak kekayaan intelektual atau HKI. Kecerdasan daya pikir dan produk pemikiran manusia tersebut merupakan objek kekayaan intelektual yang tercermin dari kata intelektual. Demikian pula hasil kerja otak manusia dalam temuan-temuan bidang teknologi. Ia juga dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama, hak cipta, dan kekayaan intelektual yang bersifat non-komunal yang terdiri dari paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Sedangkan yang termasuk dalam kekayaan intelektual komunal adalah ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik. Namun, pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada jenis kekayaan intelektual terkait tentang merek. Secara umum, UMKM atau biasa dikenal dengan usaha kecil dan menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan paling bersih, banyaknya sekitar 200 juta, belum termasuk tanah dan bangunan. Di Indonesia sendiri, revolusi industri 5.0 tentunya membawa dampak yang positif. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, masyarakat berlomba-lomba untuk mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Suatu UMKM tentunya akan menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa. Dengan aneka ragam produk yang dihasilkan tersebut, tentunya diperlukan tanda pembeda atau identitas suatu produk yang dihasilkan. Salah satu cara untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya adalah dengan menggunakan merek. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari 200 juta dengan omset tahunan hingga 1 miliar. Sedangkan pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki aset antara 200 juta sampai dengan 10 miliar. Merek memegang peranan yang sangat penting karena secara tidak langsung telah membantu berkembangnya, khususnya di bidang perdagangan. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari suatu negara untuk memastikan keunggulan industri dan perdagangan. Dapat melihat hal ini karena pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada aspek ini. Merek dalam suatu produk ialah identitas yang dipergunakan sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lainnya, maka dari itu penting merek sebagai identitas produk. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Agar merek tidak terlepas dari pelanggaran HKI seperti peniruan, pemalsuan, perusak reputasi, dan lain-lainnya. Apabila merek telah terdaftar secara sah, maka jika terjadi pelanggaran, pemegang atau pemilik yang sah bisa menuntut dan menyelesaikan lewat jalur hukum.
Agar mendapatkan perlindungan hukum, maka pelaku usaha agar dapat mendaftarkan mereknya di instansi berwenang. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016, pendaftaran dapat dilakukan pada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik dan non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Adapun tata cara prosedur untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia telah diatur dalam pasal 4 sampai pasal 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dengan demikian, kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam bermasyarakat. Sama halnya seperti kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran merek. Namun, pada kenyataan di lapangan, para pengusaha UMKM, usaha kecil dan menengah tidak mendaftarkan produknya. Kebanyakan dari pengusaha UMKM tidak mendaftarkan produk yang dihasilkannya. Hal ini menyebabkan produk tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terjadi pelanggaran HKI, pemilik merek tidak dapat menyelesaikannya kasusnya ke jalur hukum. Menurut data Dinas Koperasi Kabupaten Ketapang, jumlah usaha mikro triwulan tahun 2021 terhadap 45 usaha yang terdata di Dinas Koperasi Kabupaten Ketapang. Akan tetapi, dari 45 usaha tersebut, mereknya tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek para Pengusaha UMKM, studi kasus pada UMKM di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesadaran hukum para pelaku pengusaha terhadap pentingnya pendaftaran merek UMKM. Yang kedua, apa yang menjadi faktor penghambat dilakukannya pendaftaran merek oleh pelaku pengusaha UMKM di Kabupaten Ketapang. Tujuan penelitian yang pertama ialah mengetahui kesadaran hukum pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang terhadap pentingnya pendaftaran merek. Dan yang kedua, mengetahui faktor penghambat dilakukannya pendaftaran merek oleh pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang. Yang selanjutnya ialah manfaat penelitian. Yang pertama ialah manfaat teoritis. Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi para pembaca, khususnya terhadap para pelaku UMKM baik yang berada di Kabupaten Ketapang maupun di daerah lain terkait hak merek serta pentingnya pendaftaran merek. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat bagi penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Penelitian ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual HKI, khususnya mengenai merek di lingkungan masyarakat. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui fenomena-fenomena mengenai kesadaran pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang terhadap pentingnya pendaftaran merek. Bagi pelaku UMKM Kabupaten Ketapang, manfaat yang paling diharapkan dalam penelitian ini ialah dapat memberikan informasi, edukasi kepada pelaku UMKM di Kabupaten Ketapang terhadap pentingnya pendaftaran merek bagi para pelaku pengusaha UMKM mereka. Bagi pihak lain, ialah penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi atau acuan dalam menyelesaikan problematika mengenai pentingnya merek bagi pelaku usaha UMKM. Kerangka teoritis dan kerangka konsep. Yang pertama ialah kerangka teoritis. Teori negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya. Yang kedua, teori perlindungan hukum. Philippus M. Harjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarah diibaratkan lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Teori selanjutnya ialah teori kemanfaatan. Kemanfaatan hukum tidak lepas dari keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya berjalan bersama agar terciptanya persamaan di mata hukum. Dasar pada prinsip psikologi antara kepentingan semua pihak secara berasal dari keyakinan bahwa individual dalam masyarakat, sehingga semua orang yang punya keinginan dasar melahirkan prinsip-prinsip keadilan. Selanjutnya ialah teori kesadaran hukum. Kesadaran hukum menurut
Wingjo Subroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik itu dilarang maupun diperintah sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan dan mengakui bahwasannya memang harus dipatuhi. Selanjutnya ialah kerangka teoritis dan kerangka konsep. Kerangka konsep yang pertama ialah pengertian HKI. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia menalar, hasil kerjanya itu berupa benda imaterial, benda yang tidak berwujud. Kita ambil misalnya kerja cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada dan irama diperlukannya pekerjaan otak. Dan yang kedua, pengertian merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek menurut Tirta Media yang mentesis pendapat Prof. Volmar memberikan rumusan bahwa suatu merek, pabrik atau perniagaan adalah suatu tanda yang dihubungkan di atas barang atau di atas bungkusnya, gunanya membedakan barang itu dengan barang yang sejenis lainnya. Dan yang ketiga ialah usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sebagai usaha kecil yang memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari 200 juta dengan omset tahunan hingga sampai dengan 1 miliar. Sedangkan pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki aset antara 200 juta sampai 10 miliar. Merek memegang peranan yang sangat penting karena secara tidak langsung telah membantu berkembangnya khususnya di bidang perdagangan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta dan mengusahakan satu pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Yang pertama ialah jenis penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Yang kedua, jenis pendekatan. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat gambaran deskriptif lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ketapang, di Kalimantan Barat, di mana di lokasi ini terdapat produk UMKM. Data dan sumber data. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu yang pertama ialah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui penelitian dengan mewawancara pihak yang bersangkutan di lokasi penelitian. Yang menjadi responden dalam penelitian ini ialah yang pertama adalah Koperasi Kabupaten Ketapang, yang kedua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yang ketiga pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis saat melakukan penelitian yang mencakup karya ilmiah, catatan, laporan ilmiah, dan sumber lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah yang pertama, observasi. Dalam metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan objek penelitian, yaitu pada pelaku usaha UMKM di Kabupaten Ketapang. Yang kedua ialah wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pengusaha UMKM di lokasi penelitian yang merek dari produk yang dihasilkan belum didaftarkan di Kemenkumham. Studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari bahan-bahan bacaan atau referensi yang dipergunakan penulis sebagai rujukan yang berkaitan dengan produk permasalahan. Sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan untuk memudahkan mengetahui gambaran dari penelitian ini ialah sebagai berikut. Bab 1 ialah pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan kerangka konsep.
Metode penelitian dan sistematika penelitian. Yang selanjutnya ialah bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini, penulis membahas tentang gambaran umum dari kajian hukum yang berisikan uraian mengenai berbagai materi dari hasil penelitian kepustakaan yang meliputi teori negara hukum, teori perlindungan, teori kemanfaatan, dan teori kesadaran hukum. Bab 3, kesadaran hukum para pelaku pengusaha terhadap pentingnya pendaftaran merek usaha mikro, kecil, dan menengah. Bab 4, faktor penghambat dilakukannya pendaftaran merek oleh pelaku pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Ketapang. Bab terakhir adalah bab kelima, penutup. Pada bab ini berisi penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran dari akhir penelitian. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.